termasuk anak yang kembar identik dan bersaudara sekalipun, juga murid-murid kita memiliki ciri dan karakteristik masing-masing. Untuk itu, kita sebagai pendidik wajib memberikan dan mengakomodir segala kebutuhan belajar murid-murid kita. Nah, bagaimana memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid kita yang mengakomodir semua kebutuhan belajar murid-murid kita? Simak penjelasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Kartini Dewi Ningsih MPD, CGP Angkatan 8 Kota Palembang dari SD 185 Palembang. Salam guru penggerak. Sebelumnya kita tidak mementingkan arti keberagaman, sehingga semua murid diperlakukan sama. Tidak peduli bagaimana gaya belajar murid atau apa yang membuat murid merasa nyaman berada di kelas. Namun setelah mempelajari teori pembelajaran berdiferensiasi, saya mulai memahami dan mencoba memberikan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, kita berupaya memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak agar mereka dapat belajar sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu hari ini? Ulangi belum semangat. Apa kabar anak ibu hari ini? Sakit ya, disuruh pulang pada saat tadi sakit. Oke, baik, besok beritahu ke 4 anak tersebut untuk sekolah jika mereka perlu sehat dan juga mobilitas hari ini ya anak-anak. Mau pergi? Baik anak-anak ibu, sekarang kita tes breaking yang pertama yaitu seperti kita mulai 1, 2, 3. Yang kedua adalah menggapai hitam. Mulai lagi 1, 2, 3.
dijelaskan lewat video ya. Siswa mampu menyebutkan organ gerak hewan serta fungsinya. Yang kedua, dengan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi gerak hewan secara bertanggung jawab. Itu ada di halaman 40 nanti ya, dibaca di tema kalian. Oke, sudah siap? Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, tadi sudah dijelaskan tujuan pembelajaran. Sekarang kata-kata yang sudah kita tulis di papan tulis bahwa yang pertama kita harus membersihkan. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai. Jadi kalau ada teman yang berbicara, hargai. Kemudian kita bekerja sama dalam menjaga kebersihan sekolah, kebersihan kelas, kemudian aktif dalam belajar. Baik, itulah pembelajaran kita. Ya, sekarang sudah mulai belajar ya. Anak-anak itu sudah dibagi dalam kelompok ya. Kemarin kan sudah dibagi kelompoknya. Nah, kelompok pertama adalah kelompok mawar, sebelah kiri kelompok mawar, untuk kelompok auditori. Jadi ini LPD-nya. Kedua, kelompok melatih siswa. Ini kasih LPD-nya ya. Kelompok ketiga, kelompok semua LPD yang tanya Edu, lalu Edu jawab, benar, kelinci dapat bergerak dengan lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama loh dengan organ gerak manusia. Nanti kita belajar bersama-sama tentang organ gerak tadi. Di sini gerak di tubuh kita maupun di tubuh hewan adik-adik. Nah, jadi perhatikan nih, mengapa ya kita bisa berlari, berjalan, lalu burung bisa terbang, harimau bisa berlari, kelinci bisa melompat, dan lain sebagainya. Ya, karena di dalam tubuh kita ada organ gerak. Nah, kita baca bersama-sama yuk bacaan ini. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak itu dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi adik-adik. Susun dalam sistem gerak. Nah, organ gerak inilah yang berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, untuk memegang, menggali, memanjat. Nah, adik-adik, organ gerak pada hewan dan manusia ini memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan ada yang namanya alat gerak pasif yang berupa tulang. Nah, di tubuh kita ada tulang. Tulang itu adalah alat motor. Jadi alat gerak di dalam tubuh kita itu ada dua adik-adik. Alat gerak pasif yaitu tulang, lalu alat gerak aktif yaitu tulang kita. Lalu dalam tulang-tulang ini nanti kan dibungkus oleh kulit. Nah, di situ nanti ada otot, itu merupakan alat gerak kita. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Nah, kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Jadi ketika kita bergerak, otomatis tulang dan otot kita ini juga ikut bergerak. Tulang itu disebut dengan alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya jadi tanpa ada otot disebut alat gerak aktif karena otot ini memiliki suatu senyawa kimia yang membuat itu dapat bergerak. Dan pada saat otot yang menempel pada tulang itu bergerak, otot tersebut yang akan membuat tulang yang pasif tadi bergerak. Nah, akhirnya kita bisa bergerak berpindah tempat ya.
saksikan video mengenai organ gerak hewan dan manusia. Nah sekarang tugas kalian kerjakan secara berkelompok tadi. Silakan isi, kamu diskusi secara berkelompok. Kelompok satu tadi. Organ yang digunakan pada kegiatan tersebut manusia, misalnya manusia. Tulis manusia. Manusia. Organnya apa? Maya, coba Maya. Ini kita di sini, Maya. 1, 2, 3, stop. Maya bergerak kan tadi? Organ apa yang bergerak? Alatnya kan? Organnya apa? Tulang. Tulang. Organnya adalah tulang. Manusia bawah dan bawah. Organnya tulang adalah tulang. Selain tulang tadi kan pasif ya, tidak berubah. Dia bergerak harus ditopang pakai apa? Otot ikat. Ada otot kaki tadi kan? Bawah. Hewan. Kalau hewan pakai apa? Hewan. Ada tulang nggak hewan? Ada. Berarti ditulis organ geraknya juga tulang. Tadi yang kita amati kelinci ya. Kelinci berarti tulang dan otot juga. Ada juga dia ototnya. Terus ada lagi nggak? Kalau siput pakai apa? Otot perut. Boleh ditulis di sini. Ini nomor C, hewan siput. Pakai otot perut. Siput. Organ geraknya otot perut. Oke, kelompok 3 sudah ya, saya. Sudah jelas? Sudah. Pertanyaannya, apakah organ tersebut organnya alat, organnya tulang, organ tulang. Untuk apa tulang? Supaya bisa berjalan. Tulang supaya bisa bergerak. Tulang adalah alat gerak yang pasif. Alat gerak yang pasif. Karena dia tidak berubah seperti itu. Yang bisa menggerakkannya ada otot. Ini. Ya, ini. Jadi alat gerak yang pasif sudah untuk mendukung gerakan. Kemudian apa lagi? Yang B-nya otot. Di tangan kita ada otot kan? Ya. Di betis ada otot. Ya, B otot adalah alat gerak yang aktif untuk mendukung gerakan yang dilakukan oleh hewan dan manusia. Hewan juga punya otot. Aktif, alat gerak yang aktif untuk mendukung gerakan hewan dan manusia. Oke, sudah? Di gambar dan video tadi siapa yang berlari? Manusia, tulis manusia berlari. Harimau berlari. Apa lagi tadi? Kucing, kelinci, Maya kelinci melompat-lompat. Burung? Tadi sudah nyanyi kan? Burung terbang.
manusia berlari, kelinci melompat, harimau berlari atau melompat? Harimau berlari. Kelinci melompat. Ya, 4 ya, 4 saja. Satu lagi, burung yang terbang. Aktivitasnya dia lagi terbang. Kalau kelinci tadi aktivitasnya lagi melompat, manusia aktivitasnya sedang berlari. Oke, sudah nak? Sudah paham? Baik. Sudah tahu ya? Kalian sudah diskusi kelompok ya, 3 kelompok sudah berdiskusi secara bersama-sama. Sekarang waktunya kalian presentasi ya mengenai materi kita hari ini, organ gerak hewan dan manusia. Organ gerak manusia dan hewan. Oke, jadi kita nanti kelompok per kelompok maju ke depan. Kelompok pertama dulu yang semuanya nak ke depan. Ya, berbaris di depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 menjawab pertanyaan kami. Sebutkan aktivitas yang tampak pada gambar dan video tersebut. Manusia berjalan, harimau berlari, kelinci melompat, burung yang terbang. Oke, sudah benar jawaban mereka? Ada yang berbeda? Tidak, semuanya sama. Oke, benar sekali. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok pertama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 IPA. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjawab hasil diskusi kami. Apakah kegunaan organ-organ tersebut? A. Tulang adalah alat gerak yang pasif untuk mendukung gerakan hewan dan manusia. B. Otot adalah alat gerak aktif untuk mendukung gerak hewan dan manusia. Oke, ini tadi kelompok 2 sudah menjelaskan. Kira-kira ada yang mau berpendapat tidak yang berbeda atau sama? Sama semua? Sama, baik. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok kedua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan hasil diskusi kami. Tuliskan organ yang digunakan pada binatang tersebut. A. Organnya adalah tulang dan otot. B. Hewan. Organnya adalah tulang dan otot juga. C. Hewan jemput. Organ geraknya otot. Oke, ada yang berbeda atau sama? Sama semua. Tidak ada yang salah. Baik, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, sekarang kita tempel di depan ya, kelompoknya estetik lagi untuk menempelkan hasil diskusi hari ini mengenai organ yang digunakan pada kegiatan pengamanan video yang sudah ditayangkan ya. Silakan siapa kelompoknya estetik? Oh iya, Hafiz, silakan Hafiz. Coba ya. Potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar Lagi organ manusia. berbagi untuk lebih, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk lebih, lebih bakti pada Ibu Pertiwi. Silakan duduk Hafiz. Sekarang Naya silakan organ hewan ditempelkan. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggil kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Ya, silakan duduk Naya. Nah, di depan anak-anak ya. Apakah organ manusia dan organ hewan sudah benar? Bahwa organ manusia itu
kalian sudah presentasi semua ya. 3 kelompok sudah presentasi semua. Kita simpulkan secara bersama. Yang pertama, alat gerak manusia dan hewan adalah kaki, tangan, dan otot. Kemudian organ gerak manusia itu apa? Tulang dan otot. Ya. Kalau tulang alat geraknya yang pasif ya, yang pasif. Kalau otot yang dia bisa bergerak-gerak. Kalau tulang bisa bergerak? Tidak, dia bentuknya seperti itulah. Nah, kemudian alat gerak hewan itu apa? Alat geraknya tulang dan otot. Tapi hewan ada yang pakai otot perut. Contohnya ya raya. Nah itu pakai otot perut ya. Nah itu perbedaannya ya anak ibu ya. Oke, tadi sudah refleksi, sudah kita simpulkan bersama. Nah sekarang ibu mau bertanya sedikit. Siapa yang bisa menyebutkan alat gerak manusia? Apa? Yang bisa menyebutkan? Siapa? Ya, siapa? Siapa namanya? Dini. Ya apa Dini? Kaki. Benar sekali, tangan untuk Dini. Satu lagi. Oke, satu lagi. Alat gerak manusia lagi selain ini kaki apa? Apa? Selain kaki? Organ ya, organ gerak manusia ada 2 organ. Siapa yang bisa menyebutkan duanya? Yang belum, satu saja. Aktif, contohnya apa? Otot, benar sekali benar. Organ gerak yang pasif, dia yang depan, tulang, tepuk tangan. Kan sudah ini ya kelompok kinestetik ya, organ gerak siput apa? Ya benar sekali, otot perut. Jadi tahu ya, yang mana yang alat gerak, yang mana yang organ gerak harus tahu ya bedanya. Kalau alat itu kaki, tangan, sayap. Kalau burung ya, benar. Sayap, ya itu alat. Kalau organ, tulang dan otot. Ada organ perut, ya digerak sama itu. Paham? Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Alhamdulillah baik. Sangat menyenangkan. Menyenangkan kalau belajar seperti ini terus. Bagaimana? Kita bisa melihat tayangan video, bisa beraktivitas, bisa bekerja sama bisa sekali. Kemudian nanti di rumah untuk pertemuan berikutnya kalian baca mengenai di buku kalian halaman berapa itu, halaman 16 gerak ikan dalam air, dan halaman 40 tentang kegiatan bersepeda. Pertemuan berikutnya kita akan bahas kembali ya, belajar seperti inilah, belajar seperti biasa. Oke, sudah siap anak-anak untuk menutup pembelajaran, mengakhiri pelajaran? Baik, sebelum kita akhiri pelajaran, siapa yang mau memimpin doa? Yang mau memimpin doa? Doa? Baik anak-anak ibu, tadi kita sudah refleksi, sudah memberikan PR kamu untuk membaca literasi di rumah. Nah, sebelum kita pulang nanti kita berdoa dulu. Tapi sebelum berdoa, ibu pengen kalian bukunya disimpan dulu di tas. Silakan, silakan. Oke, semua buku sudah disimpan di tas masing-masing. Sekarang waktunya sebelum pulang kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin
berdoa. Oh iya, silakan. Silakan memimpin doa. Siap berdoa. Anak-anak ibu, tadi kalian sudah berdoa dan semoga pelajaran kita hari ini memberikan berkat dan manfaat bagi kita semua. Dan ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi bakti pada Ibu Pertiwi, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kami, pembelajaran hari ini tentang organ gerak hewan dan manusia sangat menyenangkan dan jadi tahu organ gerak manusia dan hewan. Ya.